Balik lagi di channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voiceover dan juga sulih suara di YouTube-nya Bimoki. Dan sekarang kita waktunya untuk dengar bareng. Dengar bareng siapa yang ada di sebelahku? Halo. Hai Bimo. Hai. Kok dilakiin? Hah? Hah? Kan voice over. Oh iya. Ya kan, pencitraan. Emang kalau nggak pencitraan? Soalnya lu yang ngajak ngobrol. Oh iya. Coba kalau yang lain. Iya. Balik lagi di channel YouTube. Apa kabar? Baik. Lo openingnya gitu sih tadi. Oh gitu ya. Lo kan pengaruh ke openingnya. Oh, pengaruh ke opening. Iya, Pengaruh ke brief awal ya gitu iya, ya. tuh, lo mulai lagi. Oh, mulai lagi. Oke, balik lagi di channel YouTube mau bahas seputar dunia voiceover dan juga sulih suara di channelnya Bimoki. Dan sekarang kita lagi mau denger bareng Om Irwan. Halo. Oh, gimmick pakai ya. Malah nggak pakai suara. Malah nggak pakai suara. Gitu. Cuma gestur. Om Irwan apa Gila, kabar? Baik. Gini dong. Oh iya benar, nggak boleh dong. Gini dong. Gila, ini sebuah kebanggaan sekali saya diundang Mas Dedi di sini. Bukan dong. Dedi Sape. Oh, Bimoki ya? Iya, Dedi Sape. Sorry. Oke, didengar bareng kali ini seperti biasa, gue udah mulai ngajak teman-teman VO talent profesional untuk sama-sama kita dengar hasil karya teman-teman yang sudah diupload di Instagram, Om. Oh iya. Dan kita belum tahu videonya, sudah disiapkan sama dia. Kita spontan untuk dengerin dan kita review bareng. Oke, ini videonya kira-kira formatnya apa? 3GP apa MP4? Yang penting gak effort untuk kebalik. Yang sempat ada yang berapa? 19 detik? 19,2 belum ada kan? Ya lebihnya cuma 2 doang. Ngapain itu? 2 milisecond, 2 detik. Frame terakhir korden. Om Irwan Ardian. Yes, Om Bimoki. Terkenal dari seorang penyiar radio di salah satu dulu sempat punya program angkatan tahun berapa? 2000 ya Om ya? Tahun 2000 itu program sore Om ya? Program sore ya. Di Indika FM ya, bener ya? Indika FM 2i. Dan sekarang pindah platformnya ke Spotify. Om Irwan bersama Om Iwan Sastro itu bikin podcast 2. Mohon maaf, Om Irwan dan siapa? Iwan. Om Iwan Sastro? Bukan dong. Om Irwan dan Sis Iwan Sastro. Canda Sastro. Tapi emang kalau dibalik nggak bisa ya. Bukan 2 ses ya. Harus ada omnya 1 ya. 2i, bukan 2 sis. Ya. Hati-hati, Anda hati-hati. Makanya kan ini di legitimate sama Om Irwan kan. Iya. Kalau dari aku kan nggak enak. Karena cuma gue yang berani. Yang lain nggak berani. Tapi Om Irwan Ardian tuh dari penyiar radio atau dulu pernah MC atau apa sih yang pertama kali terjun as a voice talent? Kita tahu semua kalau voice talent tuh kan bukan cuma voice over kan, penyiar radio juga voice talent. Car caller juga voice talent gitu. Betul. Iya kan? Betul sekali. Nggak semudah itu mem-VO-kan seorang car caller tuh susah soalnya. Betul. Nah, Om Irwan sendiri tuh di industri voice talent ini tuh awalnya siaran. Car caller. Car caller tadi. Enggak. Gue tuh sebetulnya penyiar radio awalnya karena memang itu udah ambisi gue dari gue sekolah. Gue emang pengen jadi penyiar radio. Nah, alam semesta itu akhirnya membukakan jalan gue. Akhirnya gue bisa menjadi seorang penyiar radio. Oke. Dan ini sebenarnya menjadi cita-citaku. Harus gitu ya? Iya dong. Enggak cowok yang itu menjadi cita-citaku. Itu sudah menjadi cita-citaku, tapi tetap sengal. Tone suara deep, tapi tetap sengal. Deep tapi sengal. Ngita. Nah itu nggak semua hidung bisa loh. Cuma hidung-hidung yang sengal yang bisa. Cuma hidung-hidungnya ada rednya. Salah satu ciri khas dari Om Irwan Ardian selalu pakai karakter-karakter yang bisa bikin orang ketawa. Dan memang iklan-iklan di yang awal-awal nih Om Irwan gitu ya. Iklan-iklan itu iklan-iklan karakter banget karena memang balik lagi voice over talent itu bukan suara yang bagus. Itu bonus lah gitu. Tapi gimana kita bisa terdengar bagus ya karena tekniknya pas sama wajah. Gue tuh VO talent itu karena penampilan sebetulnya. Ya, lu juga kan karena penampilan. Dari muka lo dulu. Masa lo misalnya dipakai sama orang klien VO talent tapi nggak ada mukanya kan jelek ya dong. Wajah dulu dong yang pasti kan. Wajah. Penampilan harus jadi VO talent. Gimana tuh berarti penampilan VO talent? Ya kalau gini nih rambut lo kayak gini. Jadi please para VO talent ya, tren rambut VO talent saat ini. Gak ada rumusnya. Jadi thumbnail aja ya? Gak ada rumusnya gitu. Gue juga pengen lo kayak gini. Cuman kayaknya gue kan bengkak ke samping kepala gue ya. Oke deh,
Seperti biasa nanti kita akan cari tahu iklan-iklan apa yang sudah diisi sama Om Irwan karena banyak banget storiesnya Om Irwan. Ini Instagramnya nih, Irwan Ardiannya, buset. Sehari bisa 5 Warawiri Studio. Iya, 3 gratis soalnya. Enggak. Enggak. Yang dibayar 1, 4-nya revisi. Itu gue juga sering gitu tuh. Pas Bimo ke Warawiri, si anjing lo nggak tahu aja di revisi gue biar kelihatan sibuk aja. Oke, yuk kita denger bareng nih Om ya. Ya. Kita silakan dipakai headphone. Iya dong, mau denger pakai apa? Oh iya. Iya kan? Track 2 ya, Mbak. Kita mau denger apa sih? Oh, iya. Oke, denger bareng Om Irwan Ardian di video pertama kita punya. Mulai bosan dengan hubungan Anda? Terasa flat dan tidak menyenangkan? Saya punya solusinya. Solusinya adalah cari ribut. Hal ini mudah dilakukan dengan cara mengungkit-ngungkit masa lalu dan membesar-besarkan hal yang tidak perlu dibesarkan. Dengan cari ribut, hubungan Anda akan lebih berwarna, penuh drama, dan digibahi oleh tetangga. Dengan cari ribut, efek samping yang akan terjadi Anda akan cepat putus, disindir halus di Instagram, dan kalau Anda seorang selebriti, Anda akan nongkrong di Lambe Tura. Jangan lupa coba cari ribut. Rumah tangga hancur, hubungan berantakan. Oke, ini dari Instagram Zainata Firkan. Zainata Firkan, dia itu berarti sedang mendabing ya Om ya. Kan gue juga sering ngupload video-video dubbing kayak gini, dan gue selalu ngasih tahu ke teman-teman. Ini bukan sekedar dubbing, karena video dubbing kayak gini tuh bisa ngelatih kita lip sync. Iya. Itu yang pertama. Ini terlepas dari konsep skripnya ya, yang emang komedi gitu. Lalu gimana caranya kita harus pas banget tuh mulut dan ucapan. Sinkronisasi itu ngelatih banget di situ kita speed reading kita gitu. Terus kita penjiwaan juga. Nah, tapi kalau di videonya si Mas Zainata Firkan ini atau Mas siapa ya? Zain kali ya kita manggilnya. Sorry kalau salah ya. Mas Zain ini agak balapan, jadi kita mau nikmatin suaranya atau ya nggak sing gitu. Ada baiknya bisa disingkan gitu. Ya mungkin kalau memang tidak mau niatnya belajar lip sync itu bisa juga pakai ini kok ya, software ya Om ya. Ada ya. Ada softwarenya. Itu dari gue pertama. Kalau dari Om Irwan melihat video ini, monggo silahkan dari komentar ya Om Irwan. Maksudnya kita nge-review bareng-bareng entah dari tone suaranya kah, pas nggak sama karakternya atau penjiwaannya dan lain-lain. Nah itu. Gitu. Ketika kita mau mendubbing sesuatu, kan kita harus menentukan dulu tujuan kita ngedubbing ini apa sih. Lo mau cover sesuai karakter dengan si gambar, atau lo ingin memplesetkan, gitu. Lo akan membuat sebuah personifikasi yang baru, gitu kan. Tapi kalau ini kayaknya, gue nggak tahu nih tujuannya Mas, balik lagi ke nama, ke Mas Zain ini, itu apa? Mendubbing si, siapa tadi? Denny Sumargo kan? Iya, Denny Sumargo. Apakah lu pengen mengcover sesuai dengan karakternya Denny, atau lu ingin membuat atau membentuk sebuah personifikasi yang baru? Tapi kalau gue, maaf ya kalau sedikit seuzon, kayaknya gue duga Mas Zain ini ingin menyamakan karakternya dengan si Denny. Sehingga yang keluar, tanda kutip, intinya adalah agak dibuat-buat suaranya. Agak dibuat ngebas gitu ya. Walaupun nggak tahu apakah suara aslinya Mas Zain ini seperti itu ketika lagi berbicara sehari-hari, ngomong sehari-hari atau enggak. Cuman yang gue tangkap satu hal adalah agak terlalu dibuat-buat. Gitu. Apakah memang sengaja ingin membentuk sebuah personifikasi baru atau pengen menyesuaikan dengan karakternya Denny? Gitu. Kecuali kalau Mas Zain ini ternyata postingannya banyak, kayak gue kan biasanya alternatif 1, alternatif 2, dan dengan backsound yang beda dan suara yang beda-beda gitu. Tapi itu pun juga gue selalu upload dengan timing yang pas, sinkron gitu. Tapi ini kalau dari ini sinkronnya aja udah beda, jadi gue sebenarnya agak, gue mau fokus ke mana gitu, ke suaranya atau ke videonya, karena kalau ngejar videonya agak kurang pas gitu. Tapi dari tone suara gimana? Dari tone suara itu tadi, karena mungkin niatnya adalah ingin memiripkan dengan suara yang ada di gambar, jadi karakter suaranya tuh tone-nya agak terlalu dibuat kayak apa sih tadi kalimatnya? Kita denger bareng aja, coba kita denger bareng aja.
Mulai bosan dengan hubungan Anda? Nah, di depan aja, di awal aja ya. mulai bosan dengan hubungan Anda. Kayak gitu kan. Cara mengeluarkan suaranya. Apa yang dikeluarin? Suara. Jadi kayak gitu kan. Mulai bosan dengan suara Anda. Jadi kayak agak dibuat-buat. Ya kan? Kayak VO car caller kan gitu. Panggilan-panggilan kepada Bapak Lobby ditunggu di Bambang. Bapak Lobby ditunggu di Bambang. Kebalik. Bapak Bambang ditunggu di akhirat. Mati dong. Mati. Di lobby. Iya. Gitu. Oke. Nah, ada poin satu lagi sebenarnya kita bisa dengar bareng Om, di sini tuh ada sedikit. Solusinya adalah cari ribut. Hal ini mudah dilakukan dengan cara mengungkit-ngungkit masa lalu dan membesar-besarkan hal yang tidak perlu dibesarkan. Dengan cari ribut, hubungan Anda akan lebih berwarna, penuh drama, dan digibahi oleh Nah, ini artikulasi. Oh iya. Artikulasi dan digibahi oleh gitu. Maksudnya agak kepleset dikit. Agak tenggelam. Tetaplah maksudnya dubbing, apalagi ini digibahi kan salah satu kalau kita berbicara di iklan ini kan poin banget ya. Ini product knowledge lah boleh dibilang. Stressing. Digibahi tetangga harusnya kan gitu. Iya. Mungkin karena balik lagi pemilihan tonality-nya si Mazain ini adalah ingin memiripkan dengan karakternya si Denny. Sehingga karena dari awalnya keluarnya seperti dibuat-buat, sehingga beberapa artikulasi ada yang tenggelam. Oke. Jadi kalaupun misalnya ada tuntutan untuk mem-VO-kan atau mendubbing sesuatu yang memang dituntut untuk membuat sebuah personifikasi atau karakter baru, ya tetap harus difikirkan artikulasinya. Yes, artikulasi dan sebenarnya it's okay kalau mau jadi kayak Denny, tapi balik lagi dipasin juga tuh sync-nya. Jadi kita jadinya ngelihat Denny tapi pakai suaranya Mas si Zain ini. Atau jangan-jangan emang Mas Zain sengaja ini adalah VO untuk echonya Denny. Jadi sebenarnya Denny sebenarnya udah ngomong, cuma dia echonya. Oh, di VO-in tuh ya. Jadi dia take echonya doang. Main VO-nya dia lupa kali atau gimana. Enggak ya? Juga. Oh enggak ya. Mana aja misalnya kepada itu udah VO talent ya. Coba misalnya ya. Om Irwan jadi echo-nya ya. Kepada bukannya dada. Masa dada. Kan pergi doang kalau dada ya kan. Kepada Bapak Pak Irwan preman gue suka ke bawah, maaf ya. Maaf. Oke, itu tadi input dari Om Irwan. Maksudnya kalau pengen jadi Denny Sumargo, ya memang agak sulit untuk kita ngedabingin mirip banget dengan Denny. Kalau mau sekalian aja dibedain. Atau pakai suara aslinya Zen aja. Iya. Itu sih cara yang paling gampang sebetulnya kalau mau melatih dubbing, pakai suara asli kita aja dulu. Gitu. Oke. Ada episode waktu itu gue bahas sama Risa, ada beberapa kejadian atau ada beberapa situasi teman-teman VO talent yang baru ngisi VO itu cenderung untuk main aman dan membaguskan suaranya. Itu. Jadi kesannya yang dapatkan segera yang kayak gitu. Jadi kan kita mungkin untuk mewakili telinga teman-teman agensi atau klien yang sudah biasa mendengar, jadinya kok kayak dibagus-bagusin ya. Iya, mungkin tren VO di masa lalu seperti itu karena memang VO itu kan di masa lalu memang yang harus terdengar yang indah-indah, yang bagus-bagus gitu. Tapi kan kalau sekarang tren VO itu udah agak bergeser, nggak lagi selalu dibutuhkan suara yang artikulasi yang indah-indah. Bukan artikulasi tapi tonality yang indah-indah, kemudian intonasi yang indah-indah. Intinya adalah esensi pesan yang ingin disampaikannya itu nyampe atau enggak gitu. Karena masa lalu ya biarlah masa lalu ya. Masa lalu, biarkan masa lalu. Biarlah apa biarkan? Biar deh dong. Gue bagi permen dong. Gue dingin banget. Boleh dong permen. Boleh dong. Nasi padang gue mana? Katanya boleh makan. Permen. Oh permen doang. Lu mau ngapain sih? Makan permen ngobrol sama gue. Dulu seinget gue kalau mau pacaran makan permen. Biar apa? Ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke video kedua ya. Lo ceritain gue ya ntar. Ya gila kali. Gimana caranya ceritain? Oke. Buat lo yang lagi sendirian atau baru diputusin pacar, eits, jangan sedih. Ada Kopi Kolo 8 yang siap balikin mood lo. Dibuat khusus untuk anak muda pecinta kopi. Diolah secara modern, so pasti rasanya ajib banget.
Dan pastinya tersedia di ukuran 1 liter. Buat lo yang super sibuk, tenang, kopi kalau 8 bisa dibawa kemana aja kok. Buka tutupnya, minum, dan rasanya ajib banget. Kopi Kolot 8, balikin mood lo yang lagi kesepian. Yuk order sekarang. Siap, Mas Krisna Tirta nih dari Instagram Crossnetrix. Luncang suaranya ya, Nek. Luncang suaranya. Apa? Melengking suaranya. Tapi dia secara Mas siapa tadi namanya? Krisna Tirta. Krisna Tirta ya. Mas Natir ini Ya nggak salah sih. Krisna Tirta. Natir. Krisna Natir. Mas Natir ini lu tuh mempunyai karakter VO yang signature banget. Tepat, gue juga mau bilang Ciri khas sebelum kita bahas poin-poin ke bawah gitu. Iya. Ini suaranya Mas Natir. Krisna Tirta, Natir lah. Mas Natir ini karakter banget gitu. Karakter banget Bagus gitu. banget, cakep banget. Nah, kita mungkin banyak teman-teman Mas Natir ini bilang, "Oh, suara lo cempreng segala macam." Please, suara-suara kayak gini Iya. itu di dunia VO itu sebuah karakter gitu. Karakter. Oke, lanjut. Dan Om. nggak semua VO talent itu bisa mempunyai atau memiliki karakter suara yang seperti lo gitu. Walaupun misalnya secara teknik kita sebagai VO talent yang memang mungkin secara jam terbang udah lumayan bisa. Tapi Emang bisa? Coba kayak suara gitu. kopinya tadi gimana? Coba misalnya ya, coba kita denger. Satu kalimat aja. Itu kalimatnya. Buat lo yang lagi sendirian atau baru diputusin pacar, Itu aja. Buat lo yang lagi sendirian atau habis diputusin pacar, suara asli lo gimana? Buat lo yang lagi sendirian atau habis diputusin pacar? Buat lo yang lagi sendirian atau baru diputusin pacar. Nah, kalau mau kayak Mas Natir gimana? Buat lo yang lagi sendirian atau baru diputusin pacar. Oh, oke. Kok jadi runcing ya kalau gue ya? Kok runcing sih bahasa lo? Bibirnya runcing, gue jadi runcing ya. Buat lo yang lagi sendirian atau diputusin pacar. Jadi ngonde kalau gue ya. Enggak, nah makanya kan susah, nggak semua orang bisa punya karakter kayak Mas Natir ini gitu, ya kan? Tapi kalau secara teknik, nggak tahu. Kalau gue sih nangkepnya, masih terkesan baca. Wah, sama persis. Gue juga mau berkomentar masih terkesan baca dan akhirnya nggak ngeflow. Padahal secara funnya, moodnya dapat dari ini udah ngeblend nih musik sama semangatnya, smilingnya udah dapat. Tapi memang baca skrip banget. Baca skrip. Makanya gue tadi kayak nggak ngelihat ada hal yang menyatu antara si iklan sama suaranya Mas Natir ini tanggung jawab besar, Pak, tanggung jawab besar dan problem banget untuk seorang voice over talent, di mana kita tuh bukan baca sesuai pesanan tapi memberikan nyawa ke dalam tulisan gitu. Itu nah, dia. untuk nyawa ini adalah ya suara lo ngeblend nih dengan susah emang dijelaskan nih. Jadi suara lo nih kayak ketanem. Kayak udah di mixing lah gitu. Tapi kalau si iklan ini lumayan dipisah, di split dan akhirnya kesannya ya baca. Banyak banget kok brief yang masih datang ke gue sama Om Irwan sampai detik ini gitu. Kalau memang kita masih meraba skrip gitu, Mas Irwan jangan, atau Mas Bimo jangan kayak baca. Oh iya gitu. Nah, kita udah bisa tuh untuk nge-switch untuk nggak baca gitu. Mungkin kuncinya adalah di penghayatan. Itu memang salah satu kemampuan VO talent yang harus dipunya sih. Bahwa kita harus menghayati skrip kalimat per kalimat, apa sih yang ingin disampaikan sebenarnya di kalimat ini, apa sih yang ingin disampaikan oleh kalimat berikutnya, sampai akhirnya the whole package itu kita bisa menangkap, oh iklan ini ingin menyampaikan sesuatu nih. Sesuatunya itu apa? Sesuai brief sama dari klien biasanya. Itu tuh kita bisa bisa breakdown gitu ya. Di part ini ternyata kesegarannya yang mau dijual. Di part ini harga murahnya. Gitu. Kesegaran, harga murah, dan itu bisa tuh di breakdown satu part. Tapi jangan jadinya kita bacanya per part gitu. Enggak, ini kan satu kesatuan rangkaian cerita sebenarnya. Betul. Akhirnya kalau gue lihat ini Mas Natir, intonasinya juga agak cenderung lebih ke monoton sih. Dia punya intonasi yang memang mendekati dengan iklannya, tapi permainan intonasinya karena dia tidak menghayati the whole package scriptnya, akhirnya intonasinya kayak cetakan gitu loh. Padahal jenis-jenis iklan kayak gini, promo kayak gini nih, makanan banget untuk VO talent, ngeluarin semua bank intonasinya ya Om. Contoh ya.
Berarti jadi mahal nih kopi nih. Oh iya, ini kopinya siapa sih? Nggak apa-apa lah namanya kita mau Oh support. iya. Lo kalau nggak mau gitu sih, emang UMKM kenapa nggak sih? apa-apa. Iya, lo kenapa sih protes aja? Apa sih skripnya? Ya dari awal aja deh. Kopinya. Satu kalimat aja. Yang tadi depan. Buat lo yang lagi sendirian atau baru diputusin pacar, eits, jangan sedih. Ada Kopi Kolo 8 yang siap balikin mood lo. Buat lo yang lagi sendirian atau habis diputusin pacar, eits, jangan sedih. Ada Kopi Kolo 8 yang siap balikin mood lo. Gila, keren banget. Coba dong. Gue akan coba, tapi memori gue terbatas ya. Kalimatnya bisa ditulis dulu nggak sih? Buat lo yang balikin pacar, salah tuh, gue coba buat lo yang lagi kesepian. Oh, balikin pacar. Coba, Dai. Buat lo yang lagi kesepian, pengen balikin pacar. Gimana tadi? Buat lo yang lagi kesepian, ditinggal pacar, eits, jangan sedih. Jangan sedih, ada Kopi Kolo 8 yang siap balikin mood lo. Masya Allah. Ya kan lagi ditulis, udah Oh, iya, tenang iya. aja gitu. Waktu kejadian saya Bukan BAP, bukan di BAP. Bukan di BAP. kayak lagi bikin BAP. BAP dong. Udah. Ina. Nah, Selain memori, juga penglihatan agak terbatas. Jadi tolong dimajuin ya. Buat lo yang kesepian dan ditinggal pacar, jangan sedih. Ada Kopi Kolo 8 yang siap balikin mood lo. gini, gua sama Om Irwan akan tektok dengan intonasi yang beda dan gua belum merencanakan. Jadi abis Om Irwan gua yang baca, abis gua yang baca dan Om Irwan yang baca dengan berbagai intonasi. Coba Om Irwan dulu deh. Buat lo yang kesepian dan ditinggal pacar, jangan sedih. Ada Kopi Kolo 8 yang siap balikin mood lo. Buat lo yang kesepian dan ditinggal pacar, jangan sedih. Ada Kopi Kolo 8 yang siap balikin mood lo. Buat lo yang kesepian dan ditinggal pacar, jangan sedih. Ada Kopi Kolo 8 yang siap balikin mood lo. Buat lo yang kesepian dan ditinggal pacar, jangan sedih. Ada Kopi Kolo 8 yang siap balikin mood lo. Buat lo yang kesepian dan ditinggal pacar, jangan sedih. Ada Kopi Kolo 8 yang siap balikin mood lo. Ya kayak gitulah intinya. Kita tuh bisa explore berbagai macam ya, karena memang di kepala kita masing-masing udah ada ya pattern lah ya, udah karena kebiasaan Ya, juga. kebiasaan. Tapi kita tadi dari contoh tadi tuh bisa merepresentasikan situasi yang berbeda-beda Ya, kayak gitu. betul. Alright, kita lanjut ke video terakhir nih Om ya. Dia nggak bisa tadi gini. Apa? Dia nggak bisa gini. Belajar ngitung. Jula. Mencula. Cula 7. Hmm. Oke, lagi ya. Salah dia. Udah kan? Gugun. Oke, terakhir. Ya. Bingung cari cemilan buat diabetes? Makan Soy Joy. Jaga gula darah dari rumah? Makan Soy Joy. Nyari cemilan baik buat keluarga? Makan Soy Joy. Kedelainya bantu kenyang lebih lama. Soy Joy, solusi baik dari kedelai. Aduh, ini Mbak Arista Wardani sebenarnya, suaranya juga karakter banget ini. Iya, karakter. Hampir sama-sama Risa, Iya, yang iya. Risa yang kemarin kita udah tayang bareng ya. Tapi ini ada bedanya. Jadi memang karakter suara orang tuh beda-beda. Jangan sampai kita tuh mau seperti Om Irwan, mau seperti gua atau mau Jangan. seperti Risa dan teman-teman Vivo Talent lain. Karakter suaranya hampir mirip, tapi ini beda dikit. Di mana bedanya menurut lo? Lebih light sebenarnya, lebih light. Iya. Ini dengan Risa ya. Iya, iya, iya. Nah, tapi sebenarnya yang pengen gua coba komentarin adalah artikulasi Om. Nah, iya itu. dia. Artikulasinya banyak banget yang meleset. Betul. Padahal artikulasinya di product knowledge dan produk loh ini. Betul, gitu. betul. Kalau pengamatan gue nih ya, dari pengalaman gue, kayaknya sih Tawar ini dia lebih Kok tawar sih? Arista Wardani. Oh tawar. Tawar. Gue selalu terbiasa dengan nama tengah. Oh iya. Arista Wardani. Tawar. Oh, ya ya. kan? Tawar ini terlalu fokus dengan suara. Gimana tuh? Ini menarik juga nih. Terlalu fokus dengan suara. untuk mengeluarkan suaranya supaya ya balik lagi terdengar bagus, sehingga artikulasi, intonasi itu jadi nggak terlalu Di-bold lah ya. di-bold lagi gitu, nggak dimainkan lagi, balik lagi ke esensinya gitu. Karena gue juga pernah mengalami fase seperti ini gitu. Oke. Ketika misalnya teks seperti ini, tiba-tiba dibilang ya macam-macam, baca lah, intonasi kurang bermain. Itu karena pada saat itu kayaknya terlalu fokus dengan untuk mengeluarkan suara gue, tapi gue tidak menyelami
skripnya. Ini lumayan advance teman-teman, tapi mudah-mudahan teman-teman paham ya bagaimana kita tuh terlalu fokus dengan suara supaya terdengarnya bagus, tapi akhirnya Yang lainnya terabaikan. Itu penting soalnya. Jadi memang VO itu adalah the whole package ya. Memang secara teknik ya suara, intonasi, tonality, kemudian artikulasi. Cuma yang pada dasarnya harus dipikirkan adalah esensi skripnya. Karena biasanya ketika kita udah menyelami skripnya, semua itu akan keluar dengan alami gitu dengan ya. alami. Karena memang keluar dengan alami itu ya karena kita sudah kebangun tuh theater of mind-nya dan kita tuh udah into the script, gitu ya. Ini gue masuk ke dalam skrip, gue jadi pelaku di skrip itu gitu. Yes, benar, setuju gue itu. Itu emang agak lumayan butuh latihan terus, dan gue selalu bilang ke teman-teman, latihan atau belajar VO itu erat hubungannya dengan repetisi. Gak bisa tuh, wah gue mau belajar VO setiap hari Rebo aja setiap minggunya, nggak bisa. Karena setiap hari tuh lo harus banyak banget ngambil referensi orang ngomong tuh kayak gimana, referensi intonasi tuh kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Karena memang latihan VO itu tidak sama dengan bimbel. Bimbel itu kan memang 2 minggu sekali gitu kan. Ayam lo. Jangan dong, Bi. Oh ya, jangan ya. Masa laki-laki latah? Ayam lo gitu. Iya dong. Nanti kalau dibalikin ayamnya yang latah, orang lo gitu. Lo kalau ngelatahin ayam gitu tuh. Ayam latah ya. Orang lo. Masih ayam mabok. Ayam kalau mabok, pada mabok latah. Emang iya? Iya. Lo ke disco deh. Ayam pulang disco. Oke. Ya, jadi gitu. Memang. Nonton lagi ya? Ayo dong. Ada lagi? Enggak, udah ini lagi. Sekali lagi kita tonton ya. Mungkin ada didengar dong, Beb. Oh iya. Kenapa gue diem aja ya? Bingung cari cemilan buat diabetes? Makan Soy Joy. Jaga gula darah dari rumah? Makan Soy Joy. Nyari cemilan baik buat keluarga? Makan Soy. Nih, cemilan baik buat keluarga. Sebenarnya nih kan, lo tuh mau nyari cemilan baik buat keluarga nggak sih? Mau kan gitu? Nyari cemilan baik buat keluarga? Kayak gitu. Nah makanya intonasinya akhirnya sama tuh, repetisi semua. Makan Soy Joy. Makan Soy Joy. Makan Soy Joy. Iklan gitu. Kali Soy Joy di sini. Amin. Iya gitu. Amin. Nah, benar-benar intonasinya jadi repetisi banget, dan agak sayang nih smiley voice yang udah dikeluarkan sama Mbak Tawar tadi ini. Dari awal gue sempat bahas sama Risa waktu itu, kalau iklan itu 5 detik pertama gitu, kayak kata Mas Agus Haryadi juga. Dan waktu gue review sama Risa, ada satu orang yang dari awalnya nggak ngeluarin smiley voice-nya, baru di 10 detik kemudian dikeluarin gitu. Kalau Mbak Arista ini sebenarnya udah oke banget untuk ngeluarin dari awal. Gitu. Dan memang karakter suaranya Mbak Tawar ini memang bagus banget. Nggak tawar berarti? Nggak tawar. Ya kan? Kalau nggak tawar harga pas tuh. Berarti dia Aris Manis Dani ya, bukan tawar ya. Aris Tawar Dani. Aris Manis Wardani. Aris Manis Dani gitu. Kalau tawar nggak ada rasanya. Susah banget penyiar. Susah banget ngomong. Pusing dengan ngomong gua. Oke, Om Irwan, thank you banget nih buat input-inputnya. Udah. Belum, ntar dulu ngapa? Emang senengnya yang lama, mahal kalau yang lama. Oke. Kita balik lagi ke seorang Om Irwan Ardian yang sekarang juga mulai muter-muter ke studio-studio. Kita lihat dulu nih iklan-iklan Om Irwan yang lagi tayang nih, dan biar kamu tahu juga suaranya nih. Buat klimis, Kamis itu TBT. Cus sampai rumah baby, TBT. Untung ada TBT KFC buat traktir baby. TBT KFC, the best Thursday. Bank Syariah Indonesia. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Oh iye, angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Tuh iklan-iklannya Om Irwan tuh. Oke, yang mau kita coba ambil dari seorang Om Irwan adalah bagaimana teknik untuk menciptakan karakter. Karena Om Irwan ini juga spesialisasinya adalah baca script crafting. Crafting ini adalah yang biasa dipakai biasanya untuk cerita pariwara atau sebuah situasi yang lo butuh banget tuh karakter dan peran gitu. Nah bedanya ketika Om Irwan membacakan skrip yang non-ser atau yang hard sell, ada trik khusus nggak yang bisa dibagiin Om Irwan?
Kalau karakter itu sendiri sebetulnya dari wawasan sih ya. Gue sering kali bilang di sosmed gue dan juga suka share ke teman-teman yang lain, perbanyak wawasan dengan cara mengobservasi. Seorang VO talent tuh harus banyak observasi. Apa sih kerjaan VO talent? Mengeluarkan suara kan, ngomong kan, baca kan. Nah, yang dilakukan orang-orang di sekitar kita kan mereka sebetulnya adalah yang kita lakukan. Ya, betul. Sebagai VO talent, mereka juga berbicara, mereka ngomong juga dengan karakter masing-masing. Gue paling seneng mengobservasi seseorang ketika misalnya orang itu punya karakter suara atau gaya ngomong yang agak sedikit unik gitu. Iya. Dan dari situ gue rekam di memori gue, sehingga ketika gue butuhkan untuk suatu pekerjaan, gue butuh dong, lu bisa nggak VO atau VO dengan gaya orang yang jualan obat gitu, ya kan? Karena gue pernah mengobservasi orang yang jualan obat kayak gimana ketika dia berjualan obat, itu akhirnya masih terekam di dalam pikiran gue dan gue implementasikan. Betul. Jadi memang harus banyak-banyak mengobservasi gitu. Jangan cuma mendengarkan iklan-iklan yang announcer, iklan-iklan, bahkan iklan yang VO-nya jelek pun buat kita mungkin. Iya. Jangan di skip. Wah, itu bener banget. Itu selalu gue juga bilang, Om. Iya. Coba aja observasi dan coba aja ngomong dan keluarin gitu ya untuk membaca skrip, karena kadang yang kita bilang jelek itu bisa jadi bank voice-nya teman-teman tuh, bank intonasinya. Ternyata intonasi tadi yang menurut kita kurang tapi ternyata dibutuhkan. Nah, kita kan nggak bisa intervensi klien. Kalau itu take yang kita nggak suka tapi klien suka. Iya. Gitu. Jadi jangan membatasi diri kita kalau memang tadi kayak kurang enak deh kayaknya. Gue kurang suka. Udah liarin aja dulu. Ini dalam artian kalau kita mau belajar ya dalam sehari-hari gitu, di keep aja, di keep. Nah, ini sebenarnya teknik yang Om Irwan lakukan ini hampir sama kayak kita belajar impersonate. Nah, impersonator itu juga mengobservasi tapi lebih spesifik ke orang atau pribadi, gaya berbicaranya. Tapi kalau voice over talent tuh lebih ke suara dan profesinya tuh gimana sih common-nya, dokter ke pasien, polisi ke warga misalnya gitu, ketika ada himbauan, wartawan gimana ketika dia mengabarkan berita. Observasi sih, bener. Lu pernah nggak dapat satu VO yang dimana itu karakter dan ternyata karakter itu tanpa lu sadari lu pernah mengobserv profesi atau VO itu? Lah iya, apa jelas. tuh misalnya? Jadi ini mungkin bosan tapi gue sering bilang karena ini gue pernah lakukan. Yang bukan lu banget nih. Biasanya kan karakter itu kan. Gue pernah ada iklan, gue ngisi suara untuk jurnalis, wartawan yang sedang mengabarkan di pintu tol gitu, arus mudik. Di tengah dia mengabarkan kepadatan secara live, tiba-tiba dia sakit kepala. Ternyata kameramen yang ngasih obat sakit kepala. Obat sakit kepala meringankan sakit kepala dan lo akhirnya bisa bertugas lagi. Lo harus tahu dong gimana. Karakter jurnalis berarti. Karakter jurnalis gitu kan. Baik, rekan Yudi melaporkan dari pintu tol. Nah, dan itu yang gue lakukan dan gue posting tuh di postingan. Kemarin di IG lo itu ya? kan gue sebenarnya lagi belajar gitu. Gue mengobservasi, kalau Bribtu atau Bribka siapa yang sedang mengabarkan NTMC Polda, seperti ini. Gue lagi pipis di tol, iseng-iseng aja gitu. Itu kan sebagai proses belajar ya, kayak gitu. Hampir sama kayak gitu. Intonasinya nggak terlalu bermain. Terus juga bagaimana rasnya si si jurnalis ini ketika mengabarkan, terus kadang baik ada gitunya mungkin ada gangguan di headphone-nya atau gimana. Itu bener-bener gue observasi banget. Sebentar pemirsa, aduh sakit kepala gitu. Ya sih. Dan yakinlah ketika misalnya kita sudah menyukai profesi ini sebagai VO talent, ketika misalnya kita melihat apapun juga itu ya bentuknya, entah melihat orang ngobrol, melihat tayangan TV, melihat di jalan, pasti kita akan auto mendengarkan atau fokus dengan suara orang itu deh. Ya kan? Kayak misalnya saya lagi ngomong sama Bimo nih, karena saya udah terbiasa untuk mengobserv orang, akhirnya yang kadang aku observ tuh yang aku lagi. Akika observe itu adalah suaranya dia, gitu. Jadi dalami karakter. Poin dari Om Irwan, kalau mau ngisi suara yang karakter biasanya iklan radio gitu ya, untuk kita bisa mainin theater of mind dengan observasi semua profesi yang ada di sekitar kita. Observasi aja gimana sih cara ngomongnya, gimana ton suara yang dipakai gitu. Misalnya ya teman-teman dari Betawi itu sering pantun, itu kan juga sering tuh. Penonton gitu. Ada pantun pun ada beberapa yang pantunnya jangan pantun yang kalau bocah di gang, pantunnya tuh kayak yang ngadep mobil gitu kayak kan beda-beda atau beda-beda juga kan. Nggak usah jauh-jauh observasinya, dari orang-orang di sekitar lo aja nih.
misalnya orang rumah, nyokap nih, atau bokap yang mungkin dari cara ngomongnya itu agak sedikit berbeda gitu ya. Ngondek. Masa bokap ngondek sih? Oh enggak ya? Enggak dong. Apa? Nyokapnya terlalu maco misalnya gitu ya, suaranya. Nyokapnya malah garang ya. Nah itu bisa menjadi bahan observasi kita. Terus biasanya kalau dulu gue kadang-kadang ketika melihat atau mau observe kondisi atau orang-orang kayak gitu, suka gue ulang tuh, gue contoh. Ya. Suka dalam kesendirian, gue suka ngulang-ulang. Oh nyokap gue kalau ngomong tuh nyinyir gitu ya. Apa sih? Gimana sih kamu? Kamu tuh ya, Michael, kamu jadi anak gimana sih gitu loh misalnya. Dan disuarakan ya, jangan dalam hati. Semua orang ketika belajar VO dalam hati pasti bagus. Banyak om, yang kita baca baliho lagi di mobil apa tuh dalam hati, oh gini nih gaya baca. Disuarain, dikeluarin gitu. Gitu. Kalau dalam hati tuh udah pasti otomatis kita bisa nih gue nih bagus. Coba dikeluarin gitu. Belum Lu tentu. pernah dapat kerjaan VO yang suruh dalam hati nggak? Terima kasih teman-teman sudah menonton. Gimana sih? Dalam hati. Oke. Mas, ini ada skripnya. Tolong ya, nanti take-nya dalam hati ya, nggak ada ya. Ngedumel iya dalam hati. Nggak kelar-kelar nih. Sebenarnya kalau udah itu kan keluar juga ya. Iya, Mas iya. belum nih. Belum selesai. Om Irwan terima kasih banyak ya udah mampir di channelnya Bimo dan kita udah sama-sama denger bareng hasil karya teman-teman. Ini juga mungkin belajar dan diambil aja yang baik-baik, kalau yang kurang baik ya mohon maaf gitu ya. Karena Om Irwan kan baik-baik, yang kurang laki juga jangan diambil ya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe. Terima kasih penonton, thank you. Komen. Gila, di sini ada berapa ribu penonton sih, Bim? Di sini studio lu? Ya tetap dibatasi karena kita kan di sini juga sudah melewati protokol kesehatan. iya. Anyway, thank you, semoga semuanya sehat selalu. Jangan lupa untuk share, ada channel yang ngebahas seputar dunia voiceover dan juga seni suara di channelnya Bimoki. Bye, Om Irwan, thank you ya. Yops.